Shalom Ibu Bapak, sahabat terang hidup yang dikasihi oleh Tuhan, yang dicintai Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari kita dapat kesempatan untuk belajar tema penting. Tema saya hari ini ialah 8 keteladanan seorang ayah bagi kehidupan rumah tangganya, khususnya buat anak-anak. Saya baca satu ayat saya dari 1 Petrus 5 ayat 3, firman Tuhan. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba ini. Ini bicara tentang konteks gembala dalam kehidupan jemaat, tapi aspeknya saya pakai untuk pengembalaan seorang ayah kepada anak-anak. Dalam hal ini dikatakan jadilah teladan bagi kawanan domba itu, jadilah teladan bagi anak-anakmu. Ada 8 hal yang saya akan bahas di sini. Itu pertama adalah orang tua dalam hal ini ayah menjadi teladan dalam leadershipnya. Bagaimana dia memimpin satu keluarga. Ini seperti pemimpin di perang. Bagaimana sang komandan itu memimpin pasukannya. Ini seperti nakoda. Bagaimana dia memimpin satu perjalanan kapal. Seperti pilot memimpin. Bagaimana penerbangan ini supaya tiba dengan selamat sampai di tujuan. Nah, seorang ayah adalah pilot. Dia komandan. Dia juga seorang seorang nakoda. Dalam hal ini keluarga. Bagaimana dia memimpin keluarga di tengah-tengah tantangan. Ada banyak narkoba, ada banyak alkoholisme, ada banyak pornografi, ada banyak kelangkaran remaja, ada banyak sekali masalah. Bagaimana dia memimpin keluarga ini, termasuk memberi nafkah dan kehidupan bagi anak-anaknya, memfasilitasi mereka untuk sekolah dan belajar. Bagaimana dia memimpin, itu poin yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana pekerjaan dia. Anak-anak belajar bukan sekedar apa yang disampaikan orang tua secara verbal, tapi anak-anak belajar melihat apa potret hidup ayah mereka setiap hari. Nah, tentang pekerjaan ini penting karena pria akan bekerja satu hari. Nah, dilihat papanya. Nah, Daud berhasil dalam konsep ini. Dia seorang pekerja dan sangat berhasil. Tapi Daud gagal di keluarga. Anak-anak bisa belajar tentang bagaimana Daud bekerja. Luar biasa prestasinya. Tapi dalam konteks rumah tangga, Daud tidak berhasil. Seperti Samuel. Samuel hebat sekali dalam pekerjaannya. Tapi rumah tangga juga tidak baik. Yang paling parah Imam Eli. Udah pekerjaan yang gak bagus, anak-anak juga bermasalah. Kenapa? Karena tidak memberi potret yang baik. Jadi yang pertama saya membahas bahwa leadership seorang ayah penting. Anak-anak belajar bagaimana papanya memimpin keluarga. Yang kedua, bagaimana seorang ayah bekerja. Jadi anak-anak melihat cara bekerja saya nanti adalah mirip papa saya. Bagaimana disiplinnya, kejujurannya, tanggung jawab. Ada seorang berkata begini, Pak, saya sudah 10 tahun pensiun, Pak. Saya 40 tahun jadi penengguri. Tapi saya itu, Pak, kalau datang ke kantor saya punya ruangan khusus di sana. Ya, artinya apa? Selama dia bekerja, dedikasinya, keteladanannya, kejujurannya, tanggung jawabnya, kontribusinya bagi negara lewat departemen itu luar biasa. Jadi anak-anak mengcopy paste apa yang menjadi leadership kita, tetapi juga apa yang kita kerjakan sebagai profesi kita dalam kehidupan kita sebagai ayah, dan anak belajar dari hal itu. Hal yang kedua saya bahas tentang poin 3 dan 4. Poin ketiga adalah ayah menjadi teladan dalam sikap dia. Dalam hal ini bagaimana dia berkomunikasi. Nah, komunikasi ayah, kata-kata dia, bagaimana dia bicara pada waktu seperti apa, akan memperlihatkan sebuah gambaran tentang kualitas diri, integritas seorang ayah. Bagaimana dia berkomunikasi? Kasar, menjustifikasi, menghina, merendahkan, atau memberi apresiasi. Nah, ini menjadi model buat anak belajar. Oh, kalau papa saya bicara, dia sangat santun. Dia tahu bagaimana berbicara dengan siapa. Kalau dia bicara dengan istrinya, dalam hal ini ibu anak-anak, baik dan santun. Waktu dibicara dengan kakek nenek, sangat santun. Bagaimana kakek nenek bicara dengan dia punya sikap itu akan dilihat oleh anak-anaknya. Bagaimana ayah berbicara dengan temannya, dilihat anak-anaknya. Bagaimana ayah berbicara kepada seseorang, mungkin bawahannya atau bekerja di perusahaannya, anak-anak melihat. Jadi yang ketiga, anak-anak melihat bagaimana sikap ayah ketika dia berkomunikasi. Ini penting karena anak akan belajar seperti inilah model berkomunikasi. Dan yang keempat ialah hubungan ayah dengan ibu. Nah, anak-anak melihat bagaimana papanya mencintai ibunya. Jangan bilang saya mencintai mama kalian, tetapi lakukanlah yang terbaik. Nanti ibu mereka akan cerita pada anak-anak, papa kalian luar biasa. Papa kalian betul-betul seorang ayah yang baik. Papa kalian adalah seorang pria yang sangat bertanggung jawab. Papa kalian pria yang betul-betul peduli dengan keluarga. Papa kalian adalah pria yang betul-betul pegang janji. Papa kalian sejak muda seperti sekarang adalah orang yang betul-betul konsen pada apa yang dia janjikan. Dan beliaulah ayah yang terbaik. Nah, itu harus lahir dari komunikasi ibu kepada kalian anak-anak. Bukan papa yang cerita betapa dia sangat mencintai ibu kalian, bukan. Tapi dia melakukan yang terbaik untuk mengasihi istrinya. Dan istrinya yang merasakan kebaikan itu
akan bercerita pada anak-anaknya bagaimana profil ayah mereka. Dia bangga bahkan punya suami seperti itu dan dicerita kepada anak-anaknya betapa baik ayah kalian. Tapi kalau suaminya bermasalah, ibu nggak punya bahan bercerita. Karena kalau bercerita terpaksa harus ungkapkan kejelekan suami dan itu tidak menyenangkan. Tapi kalaupun tidak cerita, anak-anak bisa lihat bagaimana papanya. Jadi yang ketiga adalah komunikasi kita, memperlihatkan sikap kita seperti apa. Hospitalitas kita terlihat ketika kita berkomunikasi. Narasi kita, diksi kita seperti apa. Ungkapan verbal-verbal kita atau non-verbal kita kepada orang lain, apakah orang tua, kepada pasangan, kepada temannya, kepada bawahannya, atau siapa saja. Dan yang keempat adalah soal hubungan yang harmonis, hubungan yang baik, yang dinamis, hubungan yang mesra, yang penuh kasih dengan ibu, dengan istri ayah kita. Akan menjadi pelajaran buat kita anak-anak melihat bagaimana papa memperlakukan mama. Dan mama yang merasakan kebaikan itu akan bercerita kepada kita bagaimana papa kalian adalah pria yang terbaik yang kalian miliki. Hal ketiga saya bahas tentang poin 5 dan 6. Nah, anak-anak melihat bagaimana hubungan papanya secara personalnya dengan Yesus. Itulah sebabnya ketika kita ke gereja, anak-anak perlu melihat bagaimana papanya beribadah kepada Tuhan. Bagaimana papanya berdoa di rumah. Bagaimana papanya memimpin keluarga untuk membaca firman Tuhan misalnya. Bagaimana papanya punya kehidupan spiritual itu terlihat dalam segala aspek hidupnya. Anak-anak melihat. Jadi hubungan seorang ayah dengan Allah dalam Kristus akan menjadi model pembelajaran buat anak-anak. Dan ini keteladanan yang kelima. Nah, yang keenam ialah anak-anak melihat bagaimana kasih ayah kepada mereka. Bagaimana seorang ayah mengasihi mereka. Dan ayah biasanya lemah di sini. Karena dia tidak memperlihatkan kasihnya secara emosional. Biasanya jarang. Seringkali anak-anak harus membaca sisi lain dari ayah. Misalnya, memberi waktu kepada anak-anak. Itu adalah gambaran dari seorang ayah mengasihi anak. Mungkin dia kurang dari sudut sentuhan. Ada beberapa yang suka menyentuh. Ya, memperlihatkan sentuhan sebagai bagian dari keakraban. Misalnya dengan ibu mereka. Atau anak-anak ada tepukan. Ya, cipiki-cipika. Tapi tidak semua keluarga yang ayahnya seperti itu. Bahkan beberapa ayah jarang tersenyum. Bahkan beberapa ayah itu kaku dan jarang juga bercanda. Nah, kalau seperti itu modelnya, anak-anak juga jadi menafsir papa saya ini sayang sama saya enggak. Kalau bicara juga sekedarnya, Pak apa kabar Pak, atau Pak ini Pak sama Mama, Pak ya nanti aja, Pak udah kan, Pak nanti, Pak enggak. Jadi kalau bahasanya begitu ya begitu pelit seperti itu, anak-anak mungkin menafsir bapaknya tidak sayang. Nah, biasanya kelemahan pria dalam konteks hubungan itu lemah. Pria lebih suka mengejar dari sudut posisi dan karir. Tapi dari hal hubungan itu pria lemah. Bahkan paling lemah di dalam hal ini. Sehingga pria jarang sekali menyentuh. Beberapa pria saya suka menyentuh. Senang menyentuh bahkan. Tapi papa saya tidak pernah peluk saya. Nggak pernah. Papa saya tidak pernah memberi katakanlah bercanda dengan saya. Nggak pernah. Dia serius, tegas, disiplin, lebih banyak marah daripada atau memberi perintah daripada bercanda. Kalau saya tiap hari bercanda dengan anak saya, sehingga kadang-kadang mereka tidak bisa bedakan mana perintah mana bercanda. Karena saya tidak mau pengalaman saya dengan ayah saya terulang pada saya dengan anak-anak saya, nggak mau. Karena tidak menyenangkan hidup dengan ayah yang minim sekali, sangat miskin kata-kata, sangat pelit dengan sentuhan. Nah, saya banyak menyentuh. Anak saya empat laki-laki, saya banyak bercanda. Saya suka bercanda dengan mereka. Saya ingin memperlihatkan bahwa saya punya waktu buat mereka, saya mengerti mereka, saya paham dengan mereka. Jadi hubungan saya dengan mereka ditandai dengan kasih dan waktu yang saya kasih buat mereka. Konsep Gary Chapman tentang 5 bahasa cinta saya terapkan buat mereka. Mengapa? Karena saya anggap itu penting. Saya setuju dengan Chapman soal 5 bahasa cinta itu. Saya sampaikan mereka termasuk waktu berharga, sentuhan, ya, memberi apresiasi karena beberapa anak suka dapat apresiasi lewat verbal. Ya, nah saya memberi itu kepada mereka, termasuk hal-hal yang lain. Nah, sehingga ungkapan kita tentang kasih kepada anak-anak itu akan menjadi model mereka satu hari bagaimana mereka bersikap kepada anak-anak mereka. Memang papa saya tidak seperti itu. Nah, saya belajar supaya jangan seperti papa saya, supaya jangan seperti itu. Saya harus menjadi lebih dari itu, di mana saya punya hubungan yang dekat dengan anak-anak supaya mereka tahu bahwa saya betul-betul care dan mengasihi mereka. Bahkan mereka berharga buat hidup saya, sehingga mereka tahu
dan mereka tahu bahwa papanya sayang kepada mereka. Hal yang keempat saya bahas tentang poin 7 dan 8. Nah, keteladanan seorang ayah dalam konteks penerimaan diri anak tanpa syarat penting sekali. Karena nanti anak-anak bisa terima anak-anak mereka bahkan tanpa syarat apapun. Dia baik itu bonus. Tapi kalau dia tidak seperti yang kita estimasikan atau kita harapkan, tetap kita harus mengasihi mereka. Nah, penerimaan seorang ayah tanpa syarat pada anak itu keteladanan yang luar biasa. Bagaimana seorang ayah menerima mereka sebagaimana mereka ada, tanpa A, B, dan C. Banyak orang kadang-kadang menerima anak kalau anak itu pintar, kalau itu baik, nilainya bagus, menyenangkan, patuh, nurut, dan sebagainya. Nah, anak-anak manis lah yang seringkali seolah-olah mendapat kartu merah atau kartu merah untuk orang tua. Jadi orang tua begitu melihat pada aspek-aspek kenapa anak itu diterima. Tapi orang tua yang baik, dia harus belajar menerima anaknya, segala kelebihan dan juga kekurangan, sebagaimana anak itu ada. Jadi dia menerima tanpa syarat, itu menjadi model keteladanan yang anak-anak akan belajar dalam hidup mereka kelak. Yang ke-8 yang terakhir adalah bagaimana ketabahan seorang ayah menjalani hari-hari mereka. Saya suka dengan Ebit karena beladanya, lagu-lagunya itu bagus. Salah satu tentang ayah. Bagaimana ayah bekerja, ya kulitnya ya sudah kurus, ya udah ya seperti itulah, kata-katanya bagus tentang ayah. Bagaimana ayah itu meninggalkan sebuah model dalam kehidupan mereka yang luar biasa. Nah, saya mau mengutip dari pemikiran Paul Stoll tentang adversity quotient. Bagaimana ketabahan. Jadi adversity quotient itu sangat penting buat anak-anak belajar. Bagaimana papanya punya fighting spirit dalam memperjuangkan keluarganya. Bagaimana papanya itu sebagai pahlawan yang berjuang. Saya teringat ada seorang berkata begini, papa saya itu pahlawan. Kenapa? Papa saya itu dia makan paling terakhir. Dia pastikan istri anak-anaknya makan, baru dia makan. Kadang-kadang dia bilang papa gak begitu suka. Satu hari tetangga ya memberi mereka durian dan anaknya 4, sama mereka orang tua ibu bapak 6. Ayahnya mengatakan enggak, papa enggak begitu suka durian, kalian aja. Padahal dia doyan durian. Karena kalau dia suka durian, anak-anaknya pasti mengalah. Tapi dia utamakan istri anak, ya sudahlah kalian makan, papa udah makan. Lagi pula durian papa kurang begitu suka. Ada seorang ibu yang saya lihat satu cerita yang menarik sekali. Dia begitu miskin, anaknya ingin makan. Dia beli makanan itu udang. Anak bilang, ayo mak, enggak. Mama enggak begitu suka udang, suka gatal. Tapi waktu anaknya itu pergi, dia balik, mamanya itu bekas udang itu kan ada bumbu-bumbu, dia kasih nasi dan dimakan. Anak itu menetes air mata dan berjanji, satu hari saya akan betul-betul mengasihi ibu saya. Kenapa? Dia rela saya makan. Dan dia tidak makan, dia hanya makan bekas-bekas dari piring itu ada bumbu, dikasih nasi dan dimakan. Di dapur sendiri supaya jangan anaknya lihat. Tapi anak cepat lihat dan merasa betapa hebat ibu saya. Nah, warisan kita adalah bagaimana kita memberi teladan. Apakah leadership kita? Apakah pekerjaan kita? Apakah komunikasi kita? Apakah hubungan kita dengan istri kita? Bagaimana hubungan kita dengan Yesus? Bagaimana kasih kita kepada anak-anak kita? Penerimaan tanpa syarat. Bagaimana kita menerima diri mereka sebagaimana mereka ada, dan berketabahan kita menanggung beban dari seluruh keluarga hanya untuk membela kepentingan istri anak-anak. Dan anak-anak melihat 8 keteladanan itu, mereka akan belajar banyak menyerap hal-hal indah dari kehidupan ayah mereka, dan kelak mereka akan praktikkan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.